Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Jumaidi dengan NIM 2004640, ingin mempresentasikan atau mengulas kembali dari proyek mini buku teks yang telah saya buat dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah yang berjudul Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sebelum membahas PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, perlu kita ketahui bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah memproklamasikan kemerdekaannya, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir sampai di sana. Karena Belanda tetap ingin bersikeras menguasai bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh Belanda yaitu dengan melakukan agresi militer 1 dan 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresi tersebut, Belanda berhasil menguasai ibu kota Indonesia pada saat itu yaitu Yogyakarta dengan menangkap Soekarno, presiden saat itu, dan Muhammad Hatta, wakil presiden saat itu, kemudian diasingkan. Belanda kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah kembali menguasai Republik Indonesia. Namun, pada saat itu Republik Indonesia masih ingin bersikeras dan dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Apa itu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah pemerintahan sementara yang dibentuk untuk mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia ketika pemerintah pusat tidak dapat menjalankan pemerintahan akibat agresi militer Belanda. PDRI dibentuk berdasarkan mandat dari Presiden Soekarno kepada Syarifuddin Prawiranegara apabila komunikasi dengan pemerintah pusat terputus. Mandat tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sehingga roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan. Kita lanjut ke pembentukan PDRI. Pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatera Barat, Syarifuddin Prawiranegara secara resmi membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Beliau bertindak sebagai ketua PDRI sekaligus menjalankan fungsi pemerintahan pusat. Selama menjalankan pemerintahan, pusat kegiatan PDRI beberapa kali berpindah tempat, seperti ke Bidar Alam dan daerah-daerah lain di Sumatera Barat, demi menghindari serangan Belanda. Walaupun berada di pedalaman dan memiliki keterbatasan fasilitas, pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Berikut beberapa tokoh-tokoh penting yang menjadi pusat berdirinya PDRI. 1. Syafruddin Prawiranegara bertindak sebagai ketua PDRI. Kedua, ada Teuku Muhammad Hasan yang membantu menjalankan pemerintahan. Berikut ada Kolonel Hidayat dan tokoh militer lainnya yang menjaga keamanan pemerintahan. Selanjutnya ada Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan Belanda. Kerjasama antara pemerintah darurat dan pasukan gerilya menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pemerintahan yang kuat secara militer yang aktif. Peranan PDRI memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pertama, menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Kedua, membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih tetap ada. Ketiga, mengkoordinasikan perjuangan diplomasi militer selama masa agresi Belanda. Dengan adanya PDRI, Belanda gagal membuktikan bahwa Republik Indonesia telah hancur. Kita masuk ke berakhirnya PDRI. Melalui tekanan dunia internasional dan perjuangan rakyat Indonesia, Belanda akhirnya bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Setelah tercapainya kesepakatan dan para pemimpin Republik Indonesia dibebaskan, Presiden Soekarno kembali menjalankan pemerintahan. Tepatnya pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta.
Sejak saat itu, pemerintahan darurat Republik Indonesia resmi berakhir. Sekian dari ulasan materi mini buku teks yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.